bibit sosok seorang pewaris kepada kepemimpinan yang bakal menjadi seorang pemimpin negarawan sesuai dengan inspirasi rakyat yang inginkan seorang presiden yang bertanggung jawab untuk membangunkan negaranya dan juga bertanggung jawab untuk membangunkan warganya dengan makmur. Maka itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Iya. Maka tapi di sini untuk itu kita terima telepon dulu, Pak. Iya, baik. Halo, selamat malam. selamat malam. Halo, selamat malam. Ibu Munta, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dari siapa, di mana? Dari Ibu Yayan di Padasuka. Ibu Yayan? Di Padasuka. Oke, di Padasuka. Silakan Ibu, langsung saja. Silakan Ibu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Ibu? Saya sangat menarik sekali dengan acara Ayat Presiden seperti ini karena memupuk calon-calon pemimpin di Kota Bandung. Apalagi dengan acara ini, kayaknya saya sudah melihat di beberapa media, tapi kayaknya kurang greget nih. Seharusnya Bapak menggandeng dinas pendidikan, Pak, karena di sini Kota Bandung sebagai motornya anak-anak terutama ini anak-anak SMA, Pak. Tetapi seperti Jatil itu juga pasti banyak, Pak. Lalu kalau bisa jangan diadakan di satu universitas di Bandung, di Unpad itu, Pak. Kalau bisa tolonglah di tempat terbuka seperti di gedung Indonesia Menggugat atau bisa juga di tempat-tempat terbuka. Karena ini anak-anak pun juga atau masyarakat umum kayaknya tantangannya lebih besar lagi kalau di universitas seperti itu gitu, Pak. Nah, lalu kalau misalkan dengan judulnya itu pun juga takut juga, gimana nih materinya seperti apa gitu. Takutnya mereka anak-anak di sini presiden waktu asli harus berwawasan lebih tinggi lagi, gitu kan ya Pak? Betul. Iya. Mungkin Bapak kapan lagi sih Pak? Bapak mau ngadain ke Bandung, Pak? Ini sebenarnya sudah berlangsung, Ibu. Hari ini sudah berlangsung dan besok adalah putaran keduanya yang terakhir dan nantinya akan dibawa 3 peserta besar untuk ke Jakarta, Ibu. Jadi diharapkan mungkin kalau ada yang tertarik bisa langsung saja nanti ikut di Jakarta ya, Pak ya, di sekitar bulan depan. Di Jakarta. Iya, sayang sekali memang Bu, ternyata sudah mulai untuk hari ini karena dan besok tinggal putaran terakhirnya saja. Oh, sayang sekali ya. Sayang sekali Bapak, kenapa Bapak harus cepat-cepat meninggalkan Bandung, Pak? Ya Bu, mungkin mungkin ya diharapkan Bu ya doanya untuk ada ini continuity ya Bu ya, jadi tiap tahun ada ya. Jadi seperti event. Ya Bu, ini adalah season yang pertama yang kita adakan, maka strategiknya sebagai sasaran kita untuk mendapatkan kontestan peserta ini harus dari sasaran kita ada dari universitas dan juga kepada narasumber daripada student daripada SMU, SMA gitu dan sedikit sebanyaknya tentu sekali kita ini kan program yang pertama. Jadi untuk melancangnya akan ada perbaikan-perbaikan ke depan akan terus ke wilayah-wilayah yang kecil tuh tentu sekali sulit. Maka bagi kita untuk yang penting, yang utama sekarang untuk menjawabkan kebutuhan negara dan kebutuhan dan kewajiban setiap bangsa ke atas apa kewajiban kita kepada negara yang akan dituntut, yaitu waris kepada pemimpin. Jadi pemimpin itu akan berada di mana-mana saja, dimanapun mereka bisa dicari, khususnya tentu sekali melalui di kawasan pendidikan seperti sekolah, universitas dan di publik, di mana-mana saja. Yang pentingnya kita mengadakan sesuatu fondasi pertama kita sebagai pembuka. Presiden adalah satu program yang pertama kali diadakan di dunia, malah bukan hanya di Indonesia, di dunia pun tidak pernah diadakan. Dan program ini pun tidak pernah diajari di mana-mana universitas di dunia, termasuk di Harvard, di UCLA, di Cambridge, di Oxford University di Europe. Tidak ada.
Tapi kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, itu harus berbangga karena ianya program ini lahir di negara Indonesia sendiri. Iya, benar. Yang didesain oleh warga negara Indonesia. Iya. Maka itu banggalah, Bu. Ya, silakan Ibu Yayan lanjutkan. Ya, Pak Agni, terima kasih Anda sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik untuk Anda, untuk negara dan anak-anak bangsa. Semoga anak-anak di Kota Bandung, terutama generasi muda, bisa menjadikan pemimpin dan calon presiden di tahun 2030. Amin. Selamat malam, Pak Agni. Terima kasih Pak Ibu Yayan pada Sukaya. Selamat malam, Ibu. Ya, ini mungkin langsung saja nih. Tadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Yayan yang saya kenapa pilihnya di tempat-tempat di Unpad ataupun di universitas, kenapa tidak di tempat publik saja? Karena kalau bisa kita tahu ini memang banyak sekali ya gedung-gedung heritage ataupun peninggalan. Kita jawab. Sudah, karena sumber utamanya ada daripada mahasiswa. Jadi kalau misalnya, jadi tidak perlu kalau kita mencari presiden di mall, di gedung Indonesia menggugat, di gedung-gedung aja. Jadi sumbernya di universitas, di sekolah-sekolah ataupun golongan profesional di luar sana. Itu memang kesasarannya. Oke, baik. Kita terima lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bapak dari siapa, di mana? Jaja di Praja di Bandung Timur, Bu. Bapak Jaja, silakan langsung saja Pak Jaja. Kami mengapresiasi ya, bangga sekali kepada bapak-bapak narasumber ya, karena ini mencari pemimpin ya yang menjadikan rakyat ya. Ya katanya seperti ini ya. Tapi mohon maaf ya, menurut hemat saya kalau teori dengan implementasi susah sekali ya. Bahwa di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang baik sudah kontaminasi kalau masuk kepada dunia birokrasi ya. 2 hal, dunia birokrasi dan dunia politisi. Jadi semuanya sebelum jadi kalau dan sesudah jadi itu beda jauh ya. Banyak teman-teman saya juga ya dari DPR, dari birokrasi juga ya gitu. Jadi dalam hal ini susah sekali lah kalau di Indonesia menerapkan pemimpin yang adil yang ingin mengembangkan kesejahteraan rakyat. Jadi akhir tujuannya, jadi kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya, pemimpin di Indonesia siapapun pemimpinnya, kalau masuk pada dunia birokrasi, dunia pemerintahan dan dunia politik, ini mereka bukan menjesarkan rakyatnya, tapi di mana keluarganya dan pribadinya itu yang tadinya tidak punya mobil, yang tidak punya sawah, yang tidak punya gedung-gedung baru, tapi kalau setelah jadi pemimpin, banyaklah gubernur kita yang tidak punya apa-apa, setelah jadi pemimpin mereka kaya raya ya. Itu yang kalau di kita di Indonesia susah lah, beda nawaiatunya dengan negara luar. Negara luar di mana misalkan Bapak yang bertanya? Untuk memakmurkan masyarakatnya, di mana untuk memakmurkan ekosistem, kalau di kita kadang-kadang memakmurkan dirinya dengan keluarganya itu Pak yang paling susah. Jadi siapapun yang masuk pada sistem birokrasi, sistem kepada pemimpin, itu di kita di mana memimpin diri pribadi dan memimpin menyenangkan keluarga itu. Jadi tidak ada Pak, setelah investigasi kami, setelah analisa kami, setelah kami main-main gitu kepada calon pemimpin sebelumnya dan sesudahnya gitu banyaklah, baik pemimpin lokal atau pemimpin nasional. Maka itu presiden ini diwujudkan ada semata-mata untuk mencari bibit baru. Betul. Saya juga bibit baru ini supaya tidak akan mengamalkan tradisi lama. Jadi mudah untuk kita memimpin generasi baru dari memimpin yang ada. Maka dengan adanya program ini yang tidak mempunyai ciri-ciri untuk mengkritis, untuk menanamkan semangat kebencian kepada para pemimpin, mengkritik dan mensponsori segala perkara-perkara yang anti pembangunan, anti kepada pemerintah, anti pada pemimpin. Kita mempunyai agenda itu mencari sosok pewaris kepada pemimpin yang diimpi-impikan oleh bangsa Indonesia, yang bakal menjadi pewaris kepada pemimpin yang akan menjadi pemimpin yang kita impikan itu. Maka dengan adanya acara ini, program ini tentu sekali akan menjaminkan masyarakat generasi yang baru yang dipimpin ini di divisi 2030 ini kita akan lahirkan dalam 18 tahun ini satu pemimpin yang dinamis, yang berkualitas sesuai seperti mana kalau Bapak kepimpinan kemerdekaan kita Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syaril
impikan sebuah kemerdekaan kepada negara Republik Indonesia 20 tahun, tapi 17 tahun beliau laksanakan negara Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan makmur. Tentu sekali sekaranglah kita memulai satu generasi, satu pola pikir yang baru, yang terbaru untuk bangsa Indonesia, sesuai kita mempelajari kesuksesan bagaimana Cina itu bisa menjadi sebuah negara maju, memimpinkan 1,3 miliar penduduknya menjadi penguasa ekonomi dunia. Dan tentu sekali ini sebagai role model kita. Ya, jadi betul Pak, ini betul. Jadi gini, Bapak perlu tahu juga, kalau di Indonesia Pak diterapkan dengan Cina jauh berbeda. Kalau di Indonesia ingin orang yang baik, ingin memimpin daerah saja, mereka punya konsep baik, kemudian punya kejujuran, punya integritas yang tinggi, tapi susah sekali karena masuk kepada dunia birokrasi kita, dunia lingkaran setan Pak. Artinya mereka murah-murah uang. Maka itu Pak, itu betul, susah, maka Pak. itu Pak kita mengajak memimpin generasi muda yang masih murni. Saya juga paham nih, tapi kadang-kadang mohon maaf Pak ya, di Indonesia ini justru orang yang baik susah sekali masuknya karena itu masuknya harus lingkaran setan Pak. Jadi mereka mengalahkan segala cara pemimpin Indonesia. Bapak kalau percaya nih, pemilihan dewan dan pemilihan kepala desa di daerah-daerah itu sampai 2 miliar, sampai 200-an, 300-an juta, apalagi bupati Pak sampai 30 miliar, 50 miliar, seperti itu Pak. Justru orang yang baik Pak susah kalau di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia susah. Beda dengan di Cina. Di Cina itu betul Pak, nawaiatunya di mana Cina itu seperti Malaysia Pak. Di Malaysia itu jadi rakyatnya yang mendukung. Rakyat itu bukan lihat finansial, tapi kalau di Indonesia siapapun yang membagikan uang mereka didukung gitu. Tapi kalau di Amerika atau seperti di Cina itu didukung oleh rakyat sepenuhnya. Rakyatnya mengeluarkan apa saja. Yang penting pemimpin ini bisa jadi supaya dasar rakyatnya membangun negara itu beda Pak, jauh beda dengan Indonesia Pak. Di Indonesia ini banyak orang Bapak, satu pertanyaan aja saya tanyakan kepada Bapak inginkan jenis pemimpin yang sebagaimana Indonesia ini akan menjadi sebuah negara apa, dan bagaimana masa depannya warga kita yang kita inginkan 5 tahun ke depan? Jujur saja, saya sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin punya pemimpin yang baik. Tapi kadang-kadang Pak, ini di Indonesia ini punya pemimpin susah sekali gitu. Maka dukung kita Pak. Ya, dukung Pak, generasi baru, generasi muda, anak-anak. Ini saya mendukung penuh, tapi ini realita di lapangan dan teori gitu. Kadang-kadang apa yang dikatakan barusan di TV1 yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Ini hasil akademisi Pak. Banyak yang korup di Indonesia ini yang pintar-pintar hasil akademisi. Gitu. Ini perlu kita jujur gitu. Nah oleh karena itu saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga di tahun yang akan datang gitu, pemimpin-pemimpin yang adil gitu, yang betul-betul seperti Cina lah, dasar rakyat gitu. Itu aja Pak. Saya berharap gitu. Tapi kadang-kadang susah sekali Pak. Terima kasih ya Pak. Di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sukses. Maka izinkan kita untuk meneruskan acara kita. Mudah-mudahan dengan dukungannya Bapak kita akan dapat membawa banyak lagi inspirasi warga, perubahan yang pasti. Ini memang pro dan kontra ya. Mungkin Pak Charles ingin menambahkan, silakan. Nah, program M Presiden ini kita memutus mata rantai yang Bapak maksudkan ya. Kita dari beberapa kota ini yang kita lakukan, kita menemukan anaknya tukang ojek ya. Kita menemukan anaknya dari pulau ikut audisi di kota misalnya Makassar. Anak yang jual koran. Kita mereka ternyata memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kesempatan. Dan itu memang sengaja kita lakukan audisi di universitas. Tapi sekali lagi kami ini lembaga independen yang tidak ada boncengan dari kiri kanan atau tidak dari sponsor daripada itu mungkin yang ditakutkan oleh Pak Jaja juga kan. Jadi memang mungkin ini juga curhatan hati ya, kalau bisa dibilang memang masyarakat memang sudah kayaknya sudah capek gitu Pak ya melihat politikus sekarang. Kalau saya bilang kalau saya boleh bilang seperti cari generasi muda yang murni ini sebagai sosok pimpinan sasaran kita. Mudah-mudahan dalam targetnya 18 tahun ini ada pemimpin yang sekarang yang bisa mendengar bahwa logiknya visi anak muda ini malah ianya membawakan kepada solusi untuk bangsa. Ya, why not follow? Maka itu kan kita belajar daripada kesuksesan negara yang maju. Kan itu telah menjadi contoh dan role model dunia yang telah sukses membuktikan mereka itu berhasil.
sukses. Maka kenapa kita harus belajar dari pemimpin yang gagal? Benar sekali. Mungkin Pak Charles, kita juga sangat berharap kita membuat event ini ya. Selain itu kita juga sangat berharap kesempatan-kesempatan dari generasi muda di Indonesia supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka, karena selama ini kita juga melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang sekarang atau yang dulu-dulu ya, mereka karena faktor keturunan dan faktor keluarga. Misalnya bapaknya gubernur, anaknya yang hanya insinyur pertanian bisa jadi misalnya ketua DPR. Nah, gimana insinyur pertanian mengatur rakyatnya ini? Apakah kita hanya disuruh? Jadi di situ rantai yang kita putuskan untuk kita cari SDM-SDM yang sebenarnya memang handal, tidak hanya karena dia pintar berpidato, bukan, tetapi dia pintar juga memberikan solusi. Ya, misalnya ada beberapa contoh. Maka itu uniknya program Unpresiden ini bukan hanya di package dengan nama dan kebijaksanaan perpidatoan. Kita punya package model, buku dan strategi, 20 strategi, bukan hanya semata-mata teori. Ini adalah satu analisis dan kajian kita yang benar, terbukti, seperti negara Cina yang sukses, negara India yang sukses, dan UAE ini sukses. Ini menjadi role model yang akan diimplementasi oleh para kontestan generasi muda yang berpartisipasi dalam acara ini, akan menjadi ilmuwan kepada mereka untuk menjadi pemimpin yang benar-benar bersiap sedia menjadi pemimpin masa depan. Maka kita menjanjikan yang baik, tentu saja bersih ya dari mana-mana ya Pak ya. Itu tentu saja yang diharapkan, kayaknya pemimpin yang bersih. Tapi kita ini mungkin pemirsa bisa lihat, ini adalah referensi untuk ini ya, untuk para peserta. Kita akan bahas mengenai ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Anda bisa menyaksikan Bandung TV. Dengan Box Indonesia Network, kini Bandung TV hadir di Jawa Barat. Sampurasun, Anda bisa menyaksikan Bandung TV. Dengan Box Indonesia Network, Bandung TV kini bisa disaksikan di seluruh Jawa Barat. Huris Sunda. Bisa menemani Anda di Halo Bandung. Halo Bandung. Halo Bandung. Nah, ini dari Mama Seni, Pak. Oh, Mama Seni, apa kabar Mama Seni? Yang Bandung itu ditangkaplah ayahku, Jang. Mama dan Salira. Urang. Ya, utama. Yang Bandung itu ayahku, Jang. Mama dan Salira. Urang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus Bandung TV. Silakan, masih ada waktu untuk Anda pemirsa untuk kembali berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 022-721-3861. Sambil menunggu telepon dari Anda lagi pemirsa, saya akan kembali berbincang. Ini mengenai perubahan membawa harapan. Terus ini 20 strategi untuk menjadi negara maju. Ini mungkin menjadi referensi para peserta ya Pak ya. Tapi kenapa dipilih buku ini sebagai referensinya? Ya, tentu sekali ini keunikannya program Unpresiden. Setiap program acara reality show, reality yang sebenarnya kalau kita ingin adakan harus mempunyai identiti yang sendiri. Model, role model yang kita ingin pimpinkan kepada setiap partisipasi student kita. Mereka harus mempunyai modal ataupun modal operandi yang harus diikuti. Maka role model yang kita ambilkan ialah mencontohi
kesuksesan negara China tadi dan India dan juga UAE itu yang mempunyai strategi pembangunan perekonomian, agenda perekonomian yang dibawa oleh pemimpinnya supaya negaranya lebih maju ke depan, lebih kompetitif, lebih menawarkan satu solusi kepada warganya yang miskin menjadi makmur. Maka itu salah satu buku ini mengupas segala kebijaksanaan pemimpin yang saya sebutkan tadi itu dijadikan satu buku di mana 20 strategi untuk membangun negara Indonesia misalnya. Ya, sebagai contoh, kalau Pulau Seribu yang sekarang ini dijadikan pulau pembuangan sampah orang Jakarta yang menjadi pulau yang tidak manfaat kepada negara. Pulau yang cantik. Kalau di Dubai itu sebuah lautan yang kosong tidak punya tuan boleh direklamasi menjadi satu kota besar, kota yang mendatangkan manfaat kepada ekonomi negara dan menguntung kepada warga dan membangun ekonomi warga dan negara Dubai itu, UAE itu sendiri. Dan begitu juga padang pasir yang bisa dibangun menjadi sebuah kota metropolitan oleh seorang pemimpin, Syekh Muhammad Rashid Al Maktoum itu. Jadi ini kan satu kebijaksanaan seorang pemimpin yang merubah bangsa negaranya ke arah yang lebih baik tentu saja menjadi sebuah negara yang maju dan warga yang makmur. Maka di sini pembelajaran ini kita masukkan di dalam satu buku Perubahan Membawa Harapan ini supaya jelas difahamkan oleh setiap generasi muda kita, jangan tersalah paham. Bukan perubahan yang kita maksud. 240 juta warga itu merubah seorang pemimpin. Maka itu informasi kita seperti 97. Yang kita harus terima ialah seorang pemimpin dengan kebijakan seorang pemimpin merubah 240 juta penduduk rakyat. ya. Baik, kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak dari siapa di mana? Pak Iwa, Bu, di Buah Batu, Bagian Soal. Mohon maaf, Bapak siapa? Pak Iwa. Pak Iwa, silakan Bapak. Iya, ini mau tanya nih ke Bapak Dokter Asmi. Ya, Bapak Dokter Asmi, Muhammad Asmi. Ya. Ini hadiah untuk 1 miliar itu sampai besar ya, mungkin hampir melebihi Indonesia Idol nih kelihatan. Itu ditanggung oleh siapa, Pak? Apa ini misalnya pribadi perusahaan Bapak atau dari iklan? Dan ini misinya cukup bagus, kayaknya nggak pernah ada nih di dunia ini persoalan hal air presiden ini. Bagaimana tuh Pak? Ya, terima kasih kepada Bapak yang tanya, Pak Iwa. Ya. Baik. Ya, terima kasih Terima kasih Pak Iwa sudah berinteraksi bersama kami saat malam. Iya, sama-sama Bu. Iya. Ini hadiahnya memang cukup fantastis, 1 miliar rupiah. Ini dananya dari mana katanya Pak? Ya, program Ampres